Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya, mengapa Allah mengangkat seorang penggembala menjadi nabi dan raja, namun tetap membuatnya menangis di tengah malam? Inilah kisah Nabi Daud, alaihi salam, tentang kekuatan yang tunduk, kekuasaan yang gemetar, dan hati yang tak pernah jauh dari Allah. Di antara gemuruh zaman yang dipenuhi kekuasaan, peperangan, dan ambisi manusia, ada satu nama yang berdiri tegak bukan karena mahkota, melainkan karena ketaatan dan ketundukan hati kepada Allah. Ia bukan sekadar raja. Ia bukan hanya panglima perang. Ia bukan pula sekadar nabi. Ia adalah Nabi Daud, alaihi salam, manusia pilihan yang menyatukan kekuatan dan kelembutan, keperkasaan dan tangisan doa, pedang dan sujud, tahta dan tasbih. Kisahnya bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin jiwa bagi siapapun yang hari ini memikul kekuasaan, tanggung jawab, ujian hidup, bahkan luka batin yang tak terlihat. Nabi Daud hidup di zaman ketika kekuatan menentukan segalanya. Siapa yang paling kuat, dialah yang berkuasa. Siapa yang paling ditakuti, dialah yang ditaati. Namun Allah justru memilih seorang pemuda sederhana, penggembala kambing, yang nyaris tak diperhitungkan oleh manusia, untuk menumbangkan tirani terbesar pada masanya. Di saat para prajurit berpengalaman gemetar menghadapi Jalut, di saat pasukan yang bersenjata lengkap kehilangan keberanian, Allah menggerakkan langkah seorang anak muda dengan iman yang utuh dan hati yang bersih. Bukan pedang besar yang ia bawa. Bukan baju besi tebal yang melindunginya. Hanya sebuah ketapel, beberapa batu kecil, dan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dari sanalah sejarah berubah. Dari sanalah dunia menyaksikan bahwa kemenangan sejati tidak lahir dari otot, tetapi dari tauhid. Namun kisah Nabi Daud tidak berhenti di medan perang. Justru setelah kemenangan, ujian yang lebih berat dimulai. Allah mengangkat Daud bukan hanya sebagai pahlawan, tetapi sebagai nabi dan raja. Ia diberi kerajaan yang luas, kekuasaan yang besar, serta hikmah yang tak tertandingi. Gunung dan burung ikut bertasbih bersamanya. Besi melunak di tangannya. Suara bacaannya membuat langit seakan menunduk. Namun di balik keagungan itu, Nabi Daud adalah sosok yang paling banyak menangis di hadapan Allah. Ia adalah raja yang tidur sedikit, berpuasa selang-seling, dan sujud panjang di tengah malam. Ia tidak membiarkan kekuasaan mengeraskan hatinya. Ia tidak membiarkan tahta membutakan nuraninya. Setiap dosa sekecil apapun terasa berat baginya. Setiap kesalahan menjadi alasan untuk bertobat dengan tangisan yang menggetarkan langit. Inilah pelajaran besar yang sering dilupakan manusia modern. Semakin tinggi kedudukan seseorang, seharusnya semakin rendah ia di hadapan Allah. Nabi Daud mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa ibadah adalah kehancuran. Bahwa kekuatan tanpa rasa takut kepada Allah adalah awal kejatuhan. Bahwa keberhasilan tanpa syukur hanyalah tipu daya dunia. Kisahnya juga menyimpan sisi paling manusiawi, tentang kesalahan, teguran ilahi, dan taubat yang tulus tanpa pembelaan diri. Ketika Allah menegurnya, Nabi Daud tidak membantah. Ia tidak mencari alasan. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia tersungkur, menangis, dan kembali sepenuhnya kepada Allah. Dan justru dari situlah derajatnya diangkat lebih tinggi. Karena di sisi Allah, hamba yang paling dicintai bukanlah yang tak pernah salah, melainkan yang paling cepat kembali. Di zaman ini, ketika manusia berlomba-lomba mengejar pengaruh, kekayaan, dan kekuasaan, kisah Nabi Daud datang sebagai peringatan yang lembut namun tajam. Bahwa kejayaan sejati bukan pada apa yang kita kuasai, tetapi pada siapa yang menguasai hati kita. Apakah kekuasaan menjadikan kita sombong? Atau semakin tunduk? Apakah keberhasilan membuat kita lupa bersujud? Atau semakin sering menangis di sepertiga malam? Apakah pujian manusia membuat kita lupa pada Rabb semesta alam? Kisah Nabi Daud bukan sekadar sejarah kenabian. Ia adalah undangan untuk bercermin. Ia adalah seruan bagi hati yang mulai mengeras. Ia adalah peringatan bagi jiwa yang mulai lupa arah. Dan ketika kisah ini mulai mengalir, jangan hanya dengarkan dengan telinga. Biarkan ia menyentuh relung terdalam hati. Biarkan ia mengguncang kesadaran. Biarkan ia menuntun kita kembali pada makna hidup yang sesungguhnya. Karena siapapun kita hari ini, pemimpin atau rakyat, kaya atau sederhana, kuat atau lemah, di hadapan Allah, kita semua hanyalah hamba. Dan Nabi Daud, alaihi salam telah menunjukkan kepada dunia, bagaimana menjadi hamba yang kuat tanpa kehilangan ketundukan,
dan menjadi raja tanpa kehilangan rasa takut kepada Allah. Awal tak terduga dari seorang nabi dan raja. Tidak ada satupun manusia yang menyangka bahwa dari padang sunyi tempat kambing digembalakan, akan lahir seorang nabi sekaligus raja besar. Tidak ada yang menduga bahwa tangan yang terbiasa menggenggam tongkat penggembala, kelak akan menggenggam takdir umat dan keadilan kerajaan. Nabi Daud, alaihi salam memulai hidupnya bukan dari istana, melainkan dari kesunyian. Bukan dari kemewahan, melainkan dari kesederhanaan yang mengasah jiwa. Ia adalah seorang penggembala, profesi yang sering dipandang rendah, namun justru menjadi sekolah pertama para nabi. Di padang penggembalaan itulah, Daud belajar sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh istana manapun: kesabaran, ketelitian, tanggung jawab, dan ketergantungan penuh kepada Allah. Menggembala bukan hanya menjaga hewan agar tidak tersesat. Ia adalah latihan kepemimpinan sunyi. Setiap kambing yang terpisah harus dicari. Setiap bahaya harus dihadapi sendirian. Setiap keputusan harus diambil tanpa sorak-sorai manusia. Di sanalah Allah membentuk Daud secara perlahan, tanpa gemuruh, tanpa pujian. Karena Allah tidak membesarkan hambanya dengan keramaian, melainkan dengan kejujuran dalam kesendirian. Daud muda dikenal memiliki hati yang bersih dan keberanian yang jujur. Ia bukan pemberani yang nekat, tetapi berani karena yakin. Ia tidak banyak bicara tentang kekuatan dirinya, tetapi sangat yakin pada kekuasaan Allah. Saat pasukan Bani Israel berdiri gemetar menghadapi Jalut, saat para prajurit berpengalaman memilih mundur karena takut, Daud justru melangkah maju, bukan karena ia merasa paling kuat, melainkan karena ia merasa Allah tidak boleh diragukan. Inilah perbedaan mendasar antara iman dan sekadar keberanian manusia. Keberanian manusia lahir dari percaya diri. Keberanian seorang hamba lahir dari percaya kepada Rabb-Nya. Daud tidak membawa perlengkapan perang yang mewah. Ia tidak memakai baju besi yang berkilau. Ia hanya membawa ketapel sederhana, senjata yang bahkan dianggap remeh. Namun justru di sanalah Allah memperlihatkan sunnah-Nya. Allah memenangkan hambanya bukan dengan alat, tetapi dengan keyakinan. Ketika batu kecil itu meluncur dari ketapel Daud, yang bergerak bukan hanya batu, tetapi kehendak Allah. Dan Jalut, simbol kekuatan, kesombongan, dan tirani, runtuh oleh sesuatu yang tidak pernah ia perhitungkan. Sejak saat itu, manusia belajar satu pelajaran besar, bahwa Allah mampu merobohkan keangkuhan terbesar dengan sebab yang paling sederhana. Namun kemenangan Daud tidak menjadikannya sombong. Ia tidak berdiri di hadapan manusia sambil membusungkan dada. Ia justru semakin merunduk kepada Allah. Karena Daud tahu, kemenangan itu bukan miliknya. Ia hanyalah wasilah. Inilah awal keistimewaan Nabi Daud. Setiap keberhasilan tidak membuatnya lupa, setiap pujian tidak membuatnya mabuk, setiap kemenangan justru membuatnya semakin takut kehilangan ridho Allah. Allah pun mulai membuka pintu keistimewaan demi keistimewaan. Daud dianugerahi suara yang luar biasa indah. Ketika ia melantunkan zikir dan ayat-ayat suci, gunung-gunung seakan ikut bergema, burung-burung seakan berhenti terbang untuk ikut bertasbih. Namun keindahan suara itu bukan untuk hiburan, bukan untuk kebanggaan, melainkan untuk memperdalam hubungan dengan Allah. Daud tidak menggunakan anugerahnya untuk dunia, ia menggunakannya untuk menghidupkan langit dan bumi dengan tasbih. Di titik ini, Allah mengajarkan satu rahasia besar kepada manusia, bahwa bakat adalah amanah, dan setiap anugerah akan menjadi beban pertanggungjawaban. Allah kemudian mengangkat Daud semakin tinggi, bukan hanya sebagai pahlawan, tetapi sebagai pemimpin yang adil, dan akhirnya sebagai nabi. Namun ingatlah, Allah mengangkatnya setelah ia ditempa dalam sunyi. Allah memberinya tahta setelah ia lulus dari ujian rendah hati. Inilah hukum Allah yang jarang disadari manusia. Siapa yang ingin ditinggikan, harus rela direndahkan lebih dahulu. Siapa yang ingin dipercaya memimpin manusia, harus lulus memimpin dirinya sendiri. Nabi Daud, alaihi salam membuktikan, bahwa kemuliaan sejati tidak lahir dari asal-usul, tetapi dari ketaatan yang konsisten meski tak dilihat siapapun. Dan poin ini menjadi dasar dari seluruh kisah berikutnya, bahwa Daud bukan besar karena mahkota, melainkan karena hatinya yang selalu tertambat kepada Allah. Pertarungan iman melawan kesombongan. Di hadapan dua pasukan besar yang saling berhadap-hadapan, sejarah sedang menahan napas. Bukan sekadar perang antar manusia, tetapi pertempuran antara iman dan kesombongan, antara keyakinan kepada Allah dan keangkuhan kekuatan dunia. Di satu sisi berdiri Jalut,
Raksasa perang yang namanya saja sudah menebar ketakutan. Tubuhnya besar, langkahnya mengguncang tanah, baju besinya tebal berlapis, pedangnya panjang berkilau di bawah matahari. Ia adalah simbol dari kekuatan yang mabuk oleh dirinya sendiri. Ia percaya bahwa siapapun yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih lengkap persenjataannya, pasti menang. Dan di hadapannya berdiri pasukan Bani Israel. Jumlah mereka banyak, senjata mereka ada, namun keberanian mereka runtuh sebelum perang dimulai. Mata mereka memandang Jalut, tetapi hati mereka lupa memandang Allah. Ketakutan mulai menjalar seperti racun. Doa menjadi bisu. Iman melemah oleh bayangan kekalahan. Di saat itulah, dari barisan belakang, muncul seorang pemuda yang bahkan tidak dianggap prajurit utama. Namanya Daud. Ia tidak datang dengan teriakan. Ia tidak datang dengan pamer keberanian. Ia datang dengan keyakinan yang tenang. Ketika Daud melangkah maju, banyak yang menertawakannya. Apakah anak ini sadar apa yang dihadapinya? Apakah ia ingin mati dengan sia-sia? Namun Daud tidak menjawab manusia. Ia menjawab ketakutannya sendiri dengan iman. Bagi Daud, Jalut bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah keraguan terhadap pertolongan Allah. Inilah titik pembeda antara seorang mukmin dan orang yang hanya mengandalkan sebab dunia. Mukmin melihat musuh, tetapi hatinya melihat Allah yang maha besar. Daud tidak meminta baju besi raja. Ia menolaknya karena terasa berat. Ia tidak membutuhkan perlindungan yang membuatnya lupa kepada Rabb-nya. Ia hanya mengambil ketapel, senjata sederhana yang biasa ia gunakan saat menggembala. Alat kecil, ringan, dan diremehkan. Namun di tangan orang beriman, yang kecil bisa menjadi besar, dan yang dianggap lemah bisa menjadi penentu takdir. Ketika Jalut melihat Daud, ia tertawa. Kesombongan membuatnya buta. Ia mengira kemenangan sudah di tangannya bahkan sebelum perang dimulai. Inilah sifat kesombongan. Ia membuat seseorang meremehkan takdir Allah. Daud berdiri tegak, bukan karena ototnya, tetapi karena hatinya berdiri bersama Allah. Ia melantunkan kalimat yang lahir dari keyakinan terdalam, bahwa kemenangan bukan milik pedang, melainkan milik Allah. Saat ketapel itu diputar, waktu seakan melambat. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada kegaduhan. Hanya seorang hamba, dan Rabb-nya. Batu kecil itu melesat. Namun yang meluncur bukan sekadar batu. Yang meluncur adalah keputusan langit. Batu itu menghantam kepala Jalut. Raksasa itu terhuyung. Kekuatan yang selama ini dibanggakan runtuh dalam sekejap. Dan Jalut jatuh. Bukan hanya tubuhnya, tetapi kesombongannya. Dunia menyaksikan satu kebenaran yang tak bisa disangkal, bahwa kesombongan selalu kalah di hadapan iman. Pasukan yang tadi gemetar, kini terdiam. Mata mereka terbuka. Hati mereka terguncang. Mereka tidak hanya melihat kemenangan Daud, tetapi melihat janji Allah yang nyata. Inilah sunnah Allah yang berulang sepanjang sejarah. Ketika manusia bergantung pada kekuatan, Allah biarkan ia rapuh. Namun ketika hamba berserah penuh, Allah turunkan pertolongan dari arah yang tak disangka. Daud tidak bersorak. Ia tidak merayakan kemenangan dengan kesombongan. Ia tidak berdiri di atas jasad Jalut untuk meninggikan dirinya. Ia justru bersujud. Karena ia tahu, kemenangan ini bukan tentang dirinya. Ini tentang Allah yang menolong hambanya. Sejak saat itu, nama Daud dikenal. Namun Allah menjaga hatinya agar tidak terjebak pujian. Karena kemenangan adalah ujian yang seringkali lebih berat daripada kekalahan. Daud telah lulus dari ujian pertama, ujian keberanian. Dan kini ia mulai memasuki ujian berikutnya, ujian kemuliaan dan ketenaran. Poin ini bukan hanya tentang perang masa lalu. Ia adalah cermin untuk hidup hari ini. Berapa banyak Jalut yang kita hadapi? Masalah besar, ketakutan, tekanan hidup, musuh yang terasa tak terkalahkan. Dan berapa kali kita lupa bahwa Allah tidak pernah berubah. Kisah Daud versus Jalut mengajarkan satu kebenaran abadi, bahwa selama iman berdiri, kesombongan, sebesar apapun, pasti akan runtuh. Dan dari medan perang inilah, Allah menyiapkan Daud bukan hanya sebagai pemenang, tetapi sebagai pemimpin yang akan diuji oleh kekuasaan. Ketika kekuasaan menjadi ujian terberat, banyak manusia mengira ujian hidup paling berat adalah kemiskinan, ketakutan, dan tekanan dari luar. Padahal dalam pandangan Allah, ujian paling berbahaya justru datang setelah kemenangan.
Ketika pintu kekuasaan terbuka, ketika nama mulai diagungkan, ketika manusia mulai tunduk dan memuji. Di titik inilah Daud, alaihi salam diuji, bukan lagi sebagai penggembala, bukan sebagai pemuda berani di medan perang, melainkan sebagai raja. Setelah Jalut tumbang, Daud tidak sekadar dikenang sebagai pahlawan. Allah mengangkat derajatnya selangkah demi selangkah. Ia diberi kerajaan yang luas, hikmah dalam memutuskan perkara, dan amanah memimpin Bani Israel. Namun Allah tidak pernah memberikan kekuasaan tanpa pengawasan. Karena tahta bukan hadiah, melainkan timbangan yang berat di hari hisab. Daud kini hidup di istana, dikelilingi harta, pengawal, dan penghormatan. Setiap perintahnya ditaati. Setiap kata-katanya diperhitungkan. Namun di tengah gemerlap itu, Daud tidak membiarkan hatinya menetap di dunia. Ia tahu, istana adalah tempat paling licin bagi iman. Inilah keistimewaan Daud yang jarang dimiliki manusia berkuasa. Ia tidak menggantungkan hidupnya pada kerajaan. Ia bekerja dengan tangannya sendiri. Ia menempa besi, membuat baju perang, dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang raja yang mencari nafkah dengan keringatnya sendiri. Seorang nabi yang tidak ingin hidup dari pujian dan kekuasaan. Allah pun melunakkan besi di tangannya, bukan sekadar mukjizat, tetapi tanda bahwa dunia tunduk kepada hamba yang tunduk kepada Allah. Namun kekuasaan tetaplah ujian. Semakin tinggi kedudukan, semakin besar godaan. Setiap keputusan Daud diuji. Apakah ia akan memihak kebenaran, atau kenyamanan? Apakah ia akan adil, atau tergoda oleh kepentingan? Allah menganugerahkan kepada Daud hikmah dan keadilan luar biasa. Ia mampu memutus perkara dengan hati yang jernih. Namun ia juga menyadari satu hal penting, bahwa keadilan tanpa pengawasan Allah bisa tergelincir. Karena itu Daud memperbanyak ibadah. Ia dikenal sebagai hamba yang paling rajin berpuasa dan sholat malam. Tidurnya sedikit, tangisnya banyak. Ia berpuasa selang-seling, hari ini berpuasa, besok berbuka, sebuah bentuk disiplin jiwa agar kekuasaan tidak melonggarkan iman. Di sepertiga malam, ketika istana sunyi, ketika manusia terlelap, Daud berdiri sendirian di hadapan Allah. Disitulah ia menanggalkan mahkota dunia dan mengenakan kehinaan seorang hamba. Inilah rahasia kekuatan Daud. Ia besar di hadapan manusia, namun kecil di hadapan Allah. Namun Allah tidak berhenti menguji. Karena ujian kekuasaan tidak selesai hanya dengan ibadah. Ia diuji melalui keputusan, konflik, dan kesalahan manusiawi. Dan ketika ujian itu datang, Daud tidak dilindungi dari kesalahan, tetapi diberi kesempatan untuk bertobat dengan sempurna. Inilah rahasia besar kenabian, bukan berarti para nabi tidak diuji, melainkan mereka paling cepat kembali kepada Allah. Saat Daud menyadari kekeliruannya, ia tidak menunda taubat. Ia tidak menyusun pembelaan. Ia tidak mencari celah pembenaran. Ia tersungkur, menangis, dan memohon ampunan dengan hati yang hancur. Dan Allah menerima taubatnya, bahkan mengangkat derajatnya lebih tinggi. Karena di sisi Allah, kehinaan yang jujur lebih mulia daripada kekuasaan yang angkuh. Kisah Daud sebagai raja bukan tentang kejayaan politik. Ia adalah peringatan bagi semua pemimpin, bahwa kekuasaan adalah ujian yang bisa menyelamatkan atau membinasakan. Berapa banyak orang yang hancur bukan karena miskin, tetapi karena kaya. Bukan karena lemah, tetapi karena kuat. Daud menunjukkan jalan yang jarang ditempuh, memimpin tanpa diperbudak kekuasaan, berkuasa tanpa kehilangan takut kepada Allah. Poin ini mengajarkan kepada kita semua, jika suatu hari Allah memberi kita amanah, sekecil apapun, sebesar apapun, maka ingatlah Daud, bahwa jabatan adalah ladang hisab, dan kerendahan hati adalah benteng keselamatan. Dan dari sinilah, kisah Daud akan memasuki babak yang lebih dalam, tentang kesalahan, teguran ilahi, dan taubat yang mengguncang langit. Ketika kesalahan menjadi jalan kemuliaan, tidak ada ujian yang lebih halus, lebih tajam, dan lebih berbahaya daripada ujian rasa aman. Ketika seseorang telah menang, telah berkuasa, telah dipuji, dan merasa dirinya berada di jalur yang benar. Di titik inilah Allah menegur hambanya yang paling dicintai, bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk meninggikan derajatnya lebih jauh. Nabi Daud, alaihi salam telah melewati ujian ketakutan, ujian peperangan, dan ujian kekuasaan. Namun masih ada satu ujian terakhir yang harus ia lalui, ujian hati. Allah mengajarkan kepada seluruh umat manusia melalui kisah ini,
bahwa seorang nabi pun tidak dibiarkan larut dalam rasa aman, karena kesucian hati lebih penting daripada citra kesempurnaan. Pada suatu hari, datanglah dua orang yang bersengketa ke hadapan Nabi Daud. Mereka memanjat tembok dan masuk secara tiba-tiba. Daud terkejut, namun mereka menenangkan, bahwa kedatangan mereka bukan untuk mencelakai, melainkan mencari keadilan. Mereka mengajukan sebuah perkara, satu memiliki 99 kambing, yang lain hanya satu. Namun yang memiliki banyak masih ingin mengambil yang satu itu. Sekilas, perkara ini tampak sederhana. Dan Daud pun segera memutuskan bahwa perbuatan itu zalim. Namun di saat itulah, hati seorang nabi disentuh oleh cahaya kesadaran. Daud menyadari bahwa ia telah tergesa-gesa memutuskan perkara tanpa mendengar penjelasan dari kedua belah pihak secara utuh. Dan seketika itu pula, Daud sadar, ini bukan sekadar perkara manusia. Ini adalah teguran langsung dari Allah. Hatinya bergetar. Kesadarannya tersentak. Ia tahu, Rabb-nya sedang mendidiknya dengan cara paling lembut sekaligus paling tajam. Tanpa menunda satu detik pun, Daud tersungkur. Ia sujud. Ia menangis. Bukan karena kehormatannya terusik. Bukan karena kekuasaannya dipertanyakan. Melainkan karena ia takut telah tergelincir dari keadilan Allah. Inilah keagungan Daud. Ketika ditegur, ia tidak berdebat. Ia tidak mencari pembenaran. Ia tidak berdalih dengan kedudukannya sebagai nabi dan raja. Ia langsung kembali. Tangisnya bukan tangis ketakutan dunia, melainkan tangis seorang hamba yang merasa sangat kecil di hadapan Rabb-nya. Dan Allah menerima taubatnya. Bahkan lebih dari itu, Allah mengabadikan kisah ini dalam wahyu, bukan untuk merendahkan Daud, melainkan untuk mengajarkan umat manusia tentang adab menerima teguran. Inilah pelajaran yang sering hilang di zaman ini, bahwa kesalahan bukan aib, yang menjadi aib adalah menolak ditegur. Daud mengajarkan bahwa derajat seseorang tidak ditentukan oleh seberapa tinggi posisinya, melainkan oleh seberapa cepat ia tunduk ketika Allah menegurnya. Allah berfirman bahwa Daud adalah hamba yang mulia, meski ia pernah ditegur. Karena teguran yang diterima dengan taubat akan berubah menjadi kemuliaan. Disinilah rahasia besar itu terletak, bahwa Allah tidak mengangkat hambanya karena ia tak pernah salah, tetapi karena ia tidak membiarkan kesalahan tinggal di hatinya. Daud tidak membiarkan satu kekeliruan menjadi noda panjang. Ia membersihkannya dengan sujud, dengan istighfar, dengan kerendahan yang utuh. Dan justru setelah itu, kedudukannya semakin tinggi, hikmahnya semakin dalam, keadilannya semakin tajam namun penuh kasih. Allah menegaskan kepadanya bahwa ia adalah khalifah di bumi dan harus memutuskan perkara dengan kebenaran tanpa mengikuti hawa nafsu. Teguran ini bukan hukuman. Ia adalah pendidikan ilahi. Seperti emas yang dimurnikan oleh api, jiwa Daud dimurnikan oleh teguran. Dan dari sinilah umat manusia belajar bahwa teguran Allah adalah tanda cinta, bukan tanda kebencian. Berapa banyak manusia hari ini yang jatuh bukan karena kesalahan, tetapi karena menolak mengakui kesalahan. Berapa banyak pemimpin yang hancur bukan karena keliru, tetapi karena menutup telinga dari nasihat. Daud menunjukkan jalan yang sepi namun agung, jalan orang yang berani berkata pada dirinya sendiri, "Aku salah, dan aku kembali." Dan Allah mencintai jalan itu. Poin ini mengajarkan satu kebenaran yang menenangkan sekaligus menakutkan, bahwa selama pintu taubat masih terbuka, tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmat Allah. Dan selama hati masih bisa tersungkur, tidak ada manusia yang benar-benar jatuh. Setelah teguran ini, Daud bukan menjadi lebih lemah. Ia menjadi lebih kuat secara ruhani, karena kekuatan sejati lahir dari kerendahan yang jujur. Dan dari sinilah, kisah Nabi Daud akan bergerak menuju puncak keindahan spiritualnya, tentang ibadah, zikir, dan hubungan langit bumi yang tak tertandingi. Ketika langit dan bumi ikut bertasbih. Jika kekuasaan adalah ujian lahiriah, maka ibadah adalah cermin batin. Dan pada titik inilah Nabi Daud, alaihi salam mencapai derajat yang tidak bisa dicapai oleh kekuatan, kemenangan, atau tahta manapun. Allah tidak memuliakan Daud hanya karena ia raja. Allah memuliakannya karena ia adalah hamba yang tenggelam dalam ibadah di balik gemerlap istana. Di balik suara penghormatan rakyat, ada malam-malam panjang yang hanya disaksikan oleh langit dan bumi. Ketika manusia terlelap, ketika dunia diam, Daud berdiri. Ia berdiri bukan sebagai raja, bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai hamba yang rapuh di hadapan Rabb-nya.
Nabi Daud dikenal sebagai manusia dengan ibadah yang paling dicintai Allah. Rasulullah menyebut bahwa sholat paling dicintai Allah adalah sholatnya Daud. Ia tidur setengah malam, bangun sepertiganya untuk sholat, lalu tidur kembali seperenam malam. Ini bukan sekadar jadwal ibadah. Ini adalah disiplin jiwa, agar dunia tidak menguasai hati. Tangisan Daud di malam hari bukan tangisan kelemahan, melainkan tangisan kesadaran akan kebesaran Allah dan kecilnya diri. Ia menangis bukan karena takut dunia runtuh, tetapi karena takut jika hatinya mengeras. Dan dari lisannya mengalir zikir yang luar biasa. Suara Daud bukan sekadar indah. Ia adalah getaran ruh. Ketika Daud melantunkan tasbih, gunung-gunung seakan ikut bergema. Burung-burung berhenti terbang, hinggap, dan ikut bertasbih bersamanya. Ini bukan dongeng. Ini adalah isyarat ilahi, bahwa alam semesta tunduk kepada hamba yang tunduk kepada Allah. Gunung yang kokoh, burung yang bebas, semuanya bersatu dalam irama zikir Daud. Allah ingin menunjukkan kepada manusia, bahwa ibadah yang lahir dari hati akan mengguncang alam. Namun keistimewaan ini tidak membuat Daud bangga. Ia tidak memamerkan karamah. Ia tidak menjadikan ibadah sebagai tontonan. Justru ibadahnya semakin sunyi, semakin dalam, semakin tersembunyi. Karena Daud tahu, keikhlasan mati ketika dipertontonkan. Selain sholat malam, Daud adalah manusia yang paling disiplin dalam puasa. Ia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Puasa yang paling berat, namun paling adil bagi jiwa. Puasa ini bukan untuk menyiksa tubuh, melainkan untuk menjinakkan nafsu. Karena bagi seorang raja, nafsu yang tak terkendali bisa menghancurkan umat. Daud tidak ingin memerintah dengan hawa nafsu. Ia ingin memimpin dengan hati yang jernih. Dan Allah menjaga kejernihan itu melalui ibadah. Di siang hari, Daud memimpin rakyat, mengadili perkara, menegakkan keadilan, menyusun strategi. Namun di malam hari, ia menjadi orang paling miskin di hadapan Allah. Ia menanggalkan seluruh kehormatan dunia. Tidak ada mahkota, tidak ada singgasana. Yang ada hanya dahi yang menempel di tanah. Inilah keseimbangan agung yang jarang dimiliki manusia. Kuat di siang hari, lembut di malam hari. Dan dari ibadah inilah, Allah memberi Daud hikmah yang dalam. Keputusan-keputusannya tajam namun penuh rahmat. Keadilannya tegas namun tidak kejam. Karena ibadah tidak membuat seseorang lari dari dunia, tetapi membuatnya adil di dalam dunia. Allah juga mengajarkan satu rahasia besar melalui Daud, bahwa suara yang indah, bakat yang luar biasa, jika dipersembahkan kepada Allah, akan menjadi jalan cahaya. Namun jika dipersembahkan untuk dunia, ia akan menjadi sumber kesombongan. Daud memilih jalan pertama. Ia tidak menggunakan suaranya untuk hiburan kosong. Ia menggunakannya untuk menghidupkan hati. Dan karena itulah, alam semesta ikut hidup bersamanya. Poin ini mengajarkan kepada kita semua, bahwa ibadah bukan hanya gerakan tubuh, tetapi hubungan batin yang jujur. Bahwa zikir bukan hanya lafaz, tetapi kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Dan bahwa siapapun yang ingin memimpin hidupnya dengan benar, harus terlebih dahulu bersujud dengan benar. Nabi Daud, alaihi salam menunjukkan, bahwa ibadah yang tulus akan menjaga manusia dari kesombongan kekuasaan, dan menyelamatkan hati dari kehancuran dunia. Dan dari ibadah inilah, Allah menyiapkan warisan terbesar Daud, bukan hanya kerajaan, tetapi cahaya kepemimpinan yang akan diteruskan oleh Nabi Sulaiman. Amanah ilmu, iman, dan kepemimpinan. Tidak semua warisan berbentuk harta. Tidak semua peninggalan bisa ditimbang dengan emas dan tahta. Dan tidak semua ayah mampu mewariskan sesuatu yang abadi kepada anaknya. Namun Nabi Daud, alaihi salam termasuk sedikit manusia yang mewariskan cahaya, bukan sekadar kekuasaan. Ketika usia mulai menua dan waktu perlahan mengingatkan bahwa dunia bukan tempat menetap, Daud memahami satu kebenaran besar, bahwa kerajaan bisa runtuh, nama bisa dilupakan, tetapi iman yang ditanamkan akan hidup lintas generasi. Di tengah kerajaan yang luas dan kekuasaan yang kokoh, Daud tidak sibuk membesarkan singgasana, melainkan membesarkan jiwa pewarisnya. Putranya, Sulaiman, bukan hanya dipersiapkan menjadi raja, tetapi dipersiapkan menjadi hamba Allah yang takut dan tunduk. Inilah perbedaan besar antara warisan dunia dan warisan kenabian. Yang satu fokus pada apa yang ditinggalkan, yang lain fokus pada siapa yang meneruskan dengan hati yang benar. Daud tidak mewariskan kesombongan kekuasaan.
Ia mewariskan adab terhadap Allah. Ia mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan tentang menguasai manusia, melainkan tentang menjaga amanah Allah atas manusia. Sulaiman tumbuh bukan hanya dengan ilmu pemerintahan, tetapi dengan kesadaran ruhani. Ia melihat langsung bagaimana ayahnya menangis di malam hari, berpuasa dengan disiplin, dan menggigil hatinya ketika menyebut nama Allah. Inilah pendidikan yang tidak tertulis, namun paling membekas, keteladanan hidup. Daud mengajarkan kepada Sulaiman bahwa kekuasaan adalah ujian paling licin, bahwa tahta bisa mengangkat atau menjatuhkan, dan bahwa keadilan adalah mahkota sejati seorang pemimpin. Allah sendiri menegaskan bahwa Sulaiman dianugerahi hikmah sejak muda. Namun hikmah itu tidak tumbuh di ruang kosong. Ia tumbuh dari tanah yang disirami iman ayahnya. Dalam Al-Quran digambarkan bagaimana Sulaiman dan Daud sama-sama diberi ilmu. Namun Daud tidak cemburu. Ia tidak takut tersaingi oleh anaknya sendiri. Karena orang tua yang beriman tidak takut kehilangan pengaruh. Ia justru berharap kebaikannya dilampaui oleh keturunannya. Daud mendidik Sulaiman dengan satu prinsip besar, bahwa ilmu tanpa iman akan melahirkan kezaliman, dan iman tanpa ilmu akan melahirkan kelemahan. Maka keduanya harus berjalan seiring. Sulaiman diajarkan untuk mendengar sebelum memutuskan, untuk menimbang sebelum menghukum, untuk takut kepada Allah lebih dari takut kehilangan kekuasaan. Dan Allah memberkahi pendidikan itu. Ketika Daud wafat, Sulaiman tidak mewarisi kerajaan yang kosong. Ia mewarisi kerajaan yang dibangun di atas keadilan dan ketakwaan. Inilah warisan terbesar Daud, sebuah sistem kepemimpinan yang bertumpu pada iman, bukan pada hawa nafsu. Dan Allah menambah keistimewaan Sulaiman. Ia diberi kerajaan yang belum pernah diberikan kepada siapapun. Angin tunduk padanya. Jin berada dalam kendalinya. Binatang berbicara dengannya. Namun semua keajaiban itu berdiri di atas satu fondasi, warisan iman dari seorang ayah yang saleh. Jika Daud gagal mendidik Sulaiman, maka seluruh keajaiban itu bisa berubah menjadi kehancuran. Namun karena warisan itu adalah iman, kekuasaan justru menjadi sarana ibadah. Disinilah Allah mengajarkan satu rahasia besar kepada manusia, bahwa kesalehan orang tua adalah investasi lintas zaman. Doa seorang ayah, air mata seorang ibu, keteladanan dalam diam, semuanya bisa menjadi pelindung anak-anaknya kelak. Daud tidak meninggalkan pesan panjang tertulis, namun ia meninggalkan jejak hidup yang lurus. Dan Sulaiman berjalan di atas jejak itu. Poin ini bukan sekadar kisah ayah dan anak. Ia adalah peringatan untuk generasi hari ini. Apa yang sedang kita wariskan? Ambisi, atau adab? Harta, atau iman? Nama besar, atau ketundukan kepada Allah? Karena kelak, yang akan berdiri di hadapan Allah bukanlah istana kita, melainkan apa yang tumbuh dari tangan kita. Nabi Daud, alaihi salam telah pergi, namun warisannya hidup dalam diri Nabi Sulaiman. Dan dari sanalah, Allah menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah amanah yang disambung oleh iman. Dan setelah warisan itu ditunaikan, kisah Nabi Daud mendekati kesempurnaannya. Seorang hamba yang kuat, raja yang adil, nabi yang tunduk, dan ayah yang meninggalkan cahaya. Warisan Nabi Daud bagi manusia sepanjang zaman. Pada akhirnya, setiap kisah besar tidak diukur dari seberapa panjang ia diceritakan, melainkan dari seberapa dalam ia mengubah hati manusia. Dan kisah Nabi Daud, alaihi salam bukan sekadar rangkaian peristiwa, ia adalah jejak cahaya yang ditinggalkan Allah untuk manusia, agar setiap generasi tahu bagaimana berjalan di antara kekuatan dan ketundukan, antara kekuasaan dan kehambaan. Daud datang dari kesunyian, dibesarkan dalam kesederhanaan, ditempa oleh rasa takut kepada Allah, dan diangkat ke puncak kekuasaan tanpa kehilangan rasa hina sebagai hamba. Ia mengajarkan kepada dunia bahwa iman sejati tidak runtuh ketika kekuasaan datang, dan kekuasaan tidak menjadi laknat ketika iman tetap memimpin. Warisan Nabi Daud bukanlah istana batu, bukan pasukan besar, bukan pula kemenangan atas jalut semata. Warisan sejatinya adalah keseimbangan hidup, bahwa seorang manusia boleh kuat, namun tidak boleh sombong, boleh berkuasa, namun tidak boleh lalai, boleh dihormati manusia, namun tetap harus gemetar ketika berdiri di hadapan Allah. Nabi Daud menunjukkan bahwa iman tidak menjauhkan seseorang dari dunia, justru imanlah yang membuat dunia tidak menelan dirinya. Ia berperang dengan keberanian, namun menangis dengan kerendahan. Ia memimpin dengan ketegasan, namun beribadah dengan kelembutan. Ia dihormati di bumi,
namun selalu mencari ridho langit. Inilah warisan yang paling langka di zaman apapun. Ketika dunia hari ini memuja kekuatan, Daud mengingatkan bahwa kekuatan tanpa iman adalah kehancuran. Ketika manusia mengejar jabatan, Daud mengajarkan bahwa jabatan adalah ujian, bukan hadiah. Ketika manusia takut jatuh karena kesalahan, Daud menunjukkan bahwa taubat yang tulus lebih tinggi dari citra tanpa celah. Ia pernah ditegur, namun tidak membangkang. Ia pernah diuji, namun tidak menjauh. Ia pernah berada di puncak, namun tidak lupa jalan pulang. Dan justru disitulah Allah memuliakannya. Karena Allah tidak mencari hamba yang sempurna di mata manusia. Allah mencari hamba yang jujur ketika sadar akan kekurangannya. Warisan Nabi Daud juga mengajarkan bahwa ibadah bukan pelarian dari dunia, melainkan penjaga agar dunia tidak merusak jiwa. Di malam hari, Daud adalah hamba yang menangis. Di siang hari, ia adalah pemimpin yang adil. Dan keseimbangan inilah yang melahirkan keberkahan. Bahkan ketika wafat, Daud tidak meninggalkan kekosongan. Ia meninggalkan jejak kepemimpinan yang bersambung. Nabi Sulaiman melanjutkan kerajaan bukan dari ambisi, melainkan dari amanah. Karena iman yang diwariskan lebih kuat daripada mahkota yang diturunkan. Inilah pelajaran yang paling relevan untuk manusia hari ini, bahwa yang akan kita tinggalkan bukan apa yang kita miliki, melainkan apa yang tumbuh dari nilai yang kita tanamkan. Jika kita adalah orang tua, warisan Daud mengingatkan, didiklah dengan teladan, bukan hanya kata-kata. Jika kita adalah pemimpin, warisan Daud mengingatkan, takutlah kepada Allah lebih dari takut kehilangan kekuasaan. Jika kita adalah orang biasa, warisan Daud mengingatkan, bahwa Allah bisa mengangkat siapapun dari titik paling sunyi. Dan jika kita adalah pendosa yang takut kembali, warisan Daud mengingatkan, bahwa pintu taubat tidak pernah tertutup bagi hati yang mau tersungkur. Pada akhirnya, Nabi Daud, alaihi salam mengajarkan satu kalimat yang tak pernah ditulis, namun terasa di seluruh kisah hidupnya. Jadilah kuat, tapi tetap tunduk. Jadilah besar, tapi jangan lupa sujud. Jadilah pemimpin di bumi, namun jangan pernah berhenti menjadi hamba di hadapan Allah. Dan disitulah kisah ini menemukan kesempurnaannya. Bukan sebagai legenda, melainkan sebagai cahaya penuntun. Bukan sebagai dongeng masa lalu, melainkan sebagai cermin hidup hari ini. Semoga siapapun yang mendengar kisah ini, tidak hanya mengagumi Nabi Daud, tetapi meneladani jalannya. Karena di zaman apapun, Allah selalu mencari hamba yang kuat imannya, lembut hatinya, dan jujur dalam kehambaannya. Dan Nabi Daud telah menunjukkan jalan itu, dengan hidupnya, dengan taubatnya, dan dengan warisan yang tak akan pernah usang oleh waktu. Dan kini, di penghujung kisah ini, biarkan sejenak kita diam. Bukan diam karena cerita telah selesai, tetapi diam karena hati sedang diajak berbicara. Kisah Nabi Daud, alaihi salam tidak berakhir ketika layar ini hampir tertutup. Justru disinilah kisah itu mulai hidup, di dalam diri siapapun yang mau merenung. Karena sesungguhnya, Allah tidak menceritakan kisah para nabi untuk dikagumi, tetapi untuk diteladani dan dihadapkan pada diri kita sendiri. Nabi Daud bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah cermin untuk hari ini. Tentang siapa kita ketika kuat, tentang siapa kita ketika dipuji, dan tentang siapa kita ketika Allah menegur. Ia mengajarkan bahwa hidup bukan sekadar tentang menang atau kalah, tetapi tentang kemana hati kita berpaling ketika semua itu datang. Daud pernah berada di titik paling rendah, seorang penggembala yang tidak diperhitungkan. Dan Daud juga pernah berada di titik paling tinggi, seorang raja, nabi, pemimpin umat. Namun satu hal yang tidak pernah berubah dalam hidupnya, hatinya selalu pulang kepada Allah. Inilah inti dari seluruh kisah ini. Bukan Jalut yang membuat Daud besar. Bukan tahta yang membuat Daud mulia. Bukan pula suara indah yang menjadikannya istimewa. Yang membuat Daud agung adalah kemampuannya kembali. Kembali setelah diuji. Kembali setelah ditegur. Kembali setelah merasakan nikmat dunia. Kembali dengan hati yang lebih hancur, lebih lembut, dan lebih tunduk. Berapa banyak manusia hari ini yang mampu menang, namun tidak mampu tetap rendah hati? Berapa banyak yang berhasil, namun gagal menjaga sujud? Berapa banyak yang kuat di mata manusia, namun rapuh di hadapan Allah? Disinilah Nabi Daud berdiri sebagai saksi lintas zaman, bahwa kekuatan sejati bukan pada tangan, tetapi pada hati yang takut kepada Allah. Ia mengajarkan bahwa ibadah bukan sekadar ritual,
melainkan penjaga agar kekuasaan tidak berubah menjadi kehancuran. Bahwa taubat bukan tanda kelemahan, melainkan pintu kemuliaan yang hanya dibuka bagi orang yang jujur terhadap dirinya sendiri. Dan bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya, selama hati masih mau tersungkur. Kita hidup di zaman yang sangat berbeda. Tidak ada jalut berzirah besi. Tidak ada peperangan fisik seperti dahulu. Namun jangan salah, jalut hari ini lebih banyak dan lebih halus. Ia hadir dalam bentuk ego, ambisi, ketamakan, haus pengakuan, dan rasa paling benar. Dan seperti jalut dahulu, semua itu tampak besar, menakutkan, dan seolah tak terkalahkan. Namun Nabi Daud mengajarkan satu rahasia abadi, bahwa apapun yang dihadapi dengan iman, pasti bisa runtuh. Batu kecil keyakinan yang dilempar dengan penuh tawakal lebih kuat daripada baju besi kesombongan yang tebal. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang Daud. Pertanyaannya adalah tentang kita. Ketika Allah memberi kita sedikit kekuasaan, di keluarga, di pekerjaan, di masyarakat, apakah kita semakin rendah atau semakin keras? Ketika Allah memberi kita nikmat, harta, nama, pengaruh, apakah itu mendekatkan kita kepadanya atau menjauhkan kita dari sajadah? Dan ketika Allah menegur kita, melalui kegagalan, kehilangan, atau kesalahan diri sendiri, apakah kita membela diri atau tersungkur seperti Daud? Karena disitulah perbedaan antara orang yang sekadar beragama dan orang yang benar-benar beriman. Nabi Daud tidak sempurna, namun justru karena itulah kisahnya sempurna untuk kita. Allah ingin kita tahu bahwa Dia tidak menunggu kita menjadi tanpa celah, Dia hanya menunggu kita jujur dan mau kembali. Dan inilah kabar paling menenangkan dari seluruh kisah ini, bahwa pintu Allah tidak pernah tertutup bagi hati yang remuk. Daud menangis, dan Allah menerimanya. Daud tersungkur, dan Allah mengangkatnya. Daud merendah, dan Allah meninggikannya. Maka siapapun kita hari ini, jika hati terasa jauh, jika dosa terasa berat, jika hidup terasa melelahkan, ingatlah Daud. Bukan untuk membandingkan diri, tetapi untuk menguatkan harapan. Bahwa jalan pulang selalu ada. Bahwa Allah maha lembut terhadap hambanya. Dan bahwa satu sujud yang jujur lebih berharga daripada 1000 alasan pembenaran. Dan ketika kisah ini kita tutup, jangan biarkan ia berhenti sebagai tontonan. Biarkan ia menjadi peringatan yang lembut. Peringatan bahwa hidup ini singkat. Bahwa kekuasaan hanya titipan. Bahwa pujian manusia fana. Dan bahwa yang akan menemani kita di akhir perjalanan hanyalah amal, taubat, dan keikhlasan. Jika Nabi Daud yang memiliki segalanya masih takut kepada Allah, lalu pantaskah kita merasa aman? Jika Nabi Daud yang diangkat derajatnya masih menangis di malam hari, lalu pantaskah kita merasa cukup dengan sedikit ibadah? Semoga kisah ini tidak hanya membuat kita terdiam, tetapi menggerakkan langkah. Langkah untuk lebih jujur. Langkah untuk lebih rendah hati. Langkah untuk kembali memperbaiki hubungan dengan Allah. Dan jika satu hati saja malam ini tergerak untuk sujud lebih lama, untuk istighfar lebih dalam, untuk kembali dengan lebih tulus, maka kisah Nabi Daud telah menunaikan misinya. Karena pada akhirnya, kisah para nabi bukan tentang mereka, melainkan tentang jalan pulang kita sendiri. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang kuat tanpa sombong, hamba yang berilmu tanpa angkuh, dan hamba yang jatuh namun selalu kembali. Sebagaimana Daud kembali. Sebagaimana Daud bersujud. Sebagaimana Daud dimuliakan. Amin.